Pustakawan bukan sekedar penjaga pustaka. Di antara rak-rak buku, pustakawan juga bekerja menjaga nyala literasi bangsa. Tapi di balik peran penting ini, pustakawan masih harus berhadapan dengan persoalan yang beragam. Nah, mulai dari gaji yang minim hingga regulasi yang masih belum berpihak. Bagaimana pustakawan menjawab tantangan ini? Berikut penelusuran Berkas Kompas. Bertahun-tahun perpustakaan SMA Negeri 113 Jakarta ini sunyi. Hadir di tengah sekolah, perpustakaan ini seolah tak punya roh, hingga mendapat sentuhan seorang pustakawan. Saya Siti Nur Anissa, di sini sebagai pustakawan di perpustakaan SMA 113 Jakarta. Setahun terakhir, Siti Nur Anissa atau yang biasa dipanggil Anis menatanya. Berkat sentuhan Anis yang seorang sarjana ilmu perpustakaan, perpustakaan SMA Negeri 113 kini bernyawa. Perpustakaan tuh butuh harus ada yang megang, butuh harus ada yang mengurusi dan kayak nganggep ini tuh rumah kamu gitu. Jadi sebisa mungkin dibuat supaya orang-orang itu dalam tingkat literasinya bisa meningkat. Pustakawan sekolah adalah profesi Anis setelah lulus dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun lalu. Saat kuliah, perempuan 23 tahun ini sempat enggan menerjuni dunia pustakawan meski ilmunya ia pelajari. Pas saya benar-benar masuk belajar perpustakaan rasanya nyesel sih. Ternyata nggak segampang itu, Kak. Ternyata susah banget. Biar kalian tahu nyari bukunya tuh harus seperti apa, dan itu ternyata ada kode-kodenya, dan kode-kodenya pun punya peraturan dan pedomannya gitu, Kak. Guys, kalian jangan memandang rendah perpustakaan. Tapi lama-kelamaan Anis jatuh cinta dengan profesi ini. Apalagi pustakawan juga lekat dengan hobinya menulis. Semua berawal dari proyek penelitian yang dilakukan Anis di SMA Negeri 113 Jakarta yang merupakan alma maternya. Usai menyelesaikan penelitian, Anis diminta pihak sekolah untuk lanjut bekerja menangani perpustakaan sekolah. Bukan sekadar menjaga buku, ia mengelola koleksi, melayani sirkulasi peminjaman, hingga memberikan rekomendasi buku-buku ke siswa. Mulai dari input buku, dari buku di sini yang dibentuk fisik, terus habis itu diinput ke English Slide, jadi ada otomasinya gitu, diinput di data bukunya seperti apa, kayak buku induk gitu kan. Ya, terus menempelin barcode, capin buku juga. Tapi di balik beban berat pekerjaannya, Anis masih jauh dari sejahtera. Status hubungan kerja Anis di SMA Negeri 113 Jakarta hanyalah sebagai relawan dengan upah minim tak ada setengah dari UMP Jakarta yang mencapai 5,39 juta rupiah per bulan. Tergantung hari masuknya, jadi paling 1,5 pernah dapat hampir 2, cuman itu karena kerjanya Sabtu Minggu saya pernah masuk gitu. Jadi SK saya itu adalah surat tugas relawan itu. Kepala SMA Negeri 113 Jakarta mengakui sekolah belum bisa memberi gaji yang layak untuk Anis. Andil besar Anis sebagai pustakawan dianggap sebagai wujud pengabdian. Namanya pengabdian ya sesuai dengan kemampuan sekolah yang didapatkan dari mana? Dari sumbangan alumni, ada juga dari mungkin komite gitu ya. Memang ini menjadi sebuah dilematis buat saya sebagai kepala sekolah. Di sisi lain saya perlu dengan tenaganya, di sisi lain tidak memberikan jaminan untuk sebuah pekerjaan yang sangat diperlukan sebenarnya.
Sebagai anak pertama dan sarjana pertama di keluarga, Anis jadi tumpuan orang tuanya. Penghasilan Anis meski sangat minim diandalkan untuk menopang kebutuhan harian keluarganya. Di rumah berlima ya, kebetulan kan karena bapak kan udah nggak kuat lagi kan ya kerja, jadi akhirnya bantu ibu di warung. Nasib miris juga dialami Siwi Anjarwati, Kepala Perpustakaan di Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. 3 tahun bekerja, status Siwi hanyalah honorer, meski jabatannya mentereng. Gajinya jauh dari UMR Kabupaten Oku Timur yang sebesar 3,74 juta rupiah. Untuk penghasilan saya 1 bulan selama menjadi pustakawan di sini itu sebenarnya masih terbilang di bawah UMR, karena seperti yang kita tahu bahwa perpustakaan sekolah saat ini itu kurang diperhatikan oleh pemerintah. Perempuan 24 tahun ini mengawali karir pustakawan sebagai tenaga magang di perpustakaan Yayasan Ponpes Nurul Huda. Saat itu, ia masih duduk di bangku kuliah jurusan Ilmu Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Setelah mengantongi gelar sarjana ilmu perpustakaan, ia memutuskan untuk lanjut bekerja di perpustakaan SMP dan SMA Yayasan Ponpes Nurul Huda. Yaitu saya mengupdate inventaris dari yang awalnya manual sudah melalui sistem atau SLIM. Kemudian untuk buku-buku juga sudah mulai tertata berdasarkan klasifikasi. Kecintaan Siwi pada dunia pustakawan mendatangkan peluang untuk mendapatkan tambahan lain selain gaji. Pulang bekerja, Siwi tak langsung istirahat melepas lelah. Ia utak-atik ponselnya untuk membuat dokumen digital berupa template kerja perpustakaan yang kemudian dijualnya secara online. Selain menjadi seorang pustakawan, saya juga mengembangkan bisnis digital. Itu masih seputar tentang perpustakaan, jadi saya ada produk digital berupa template inventaris, kemudian template laporan perpustakaan, intinya yang masih berkaitan dengan perpustakaan. Hasil penjualannya bisa berkali-kali lipat dari gajinya sebagai kepala perpustakaan. Omset pendapatan saya melalui penjualan produk digital perpustakaan ini alhamdulillah sudah lebih dari UMR untuk di daerah saya sendiri, dan itu sudah mencukupi untuk kebutuhan saya sehari-hari di samping saya sebagai pustakawan. Anissa dan Siwi jadi gambaran betapa profesi pustakawan, khususnya pustakawan sekolah, masih dipandang sebelah mata dan jauh dari sejahtera. Survei tim jurnalisme data harian Kompas terhadap kalangan pustakawan pada akhir Agustus lalu menggambarkan kondisi serupa. Lebih dari separuh pustakawan sekolah bergaji di bawah 2 juta rupiah per bulan. Mereka berstatus tenaga honorer, freelance, dan sukarelawan. Kondisi mereka jauh berbeda dengan pustakawan perpusnas dan pustakawan khusus seperti perpustakaan perusahaan, kementerian, dan lembaga riset yang sebagian besar berpenghasilan di atas 7 juta rupiah. Pustakawan harus bergelut dengan aturan jenjang karir yang tak jelas hingga minimnya dukungan untuk tumbuh dan berkarya. Sudah